got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan kepada teman-teman hasil diskusi kami yang bertema Evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Sebelum kami memaparkannya kepada teman-teman, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sri Rahmaini Pamungkas Lubis. Saya Rodina Nurul Fitrah. Saya Khairunisa Amanda Putri. Oke, di sini saya akan membahas tentang pengertian evaluasi. Evaluasi itu ialah suatu proses atau tindakan yang dilakukan terhadap suatu hal yang baik, menggambarkan, menilai, dan membandingkan. Membandingkan suatu kegiatan dengan tujuan pendidikan yang dibuat yang nantinya akan menghasilkan suatu kesimpulan berupa angka-angka atau nilai dari segala sesuatu dari bentuk bidang pendidikan. Dengan kata lainnya, proses menentukan nilai dari suatu pendidikan untuk mengetahui mutu dalam suatu pendidikan tersebut. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang dimana jenis-jenis evaluasi pembelajaran ini ialah berdasarkan tujuannya, berdasarkan sasarannya, berdasarkan lingkup pembelajaran, berdasarkan objek evaluasinya, dan juga berdasarkan subjek evaluasinya. Yang pertama saya akan menjelaskan jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah pretest dan post-test. Pretest ini adalah suatu kegiatan tes yang dilakukan sebelum mulainya pembelajaran, sedangkan post-test ini adalah kebalikan dari pretest. Yang kedua adalah evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik ini adalah evaluasi guna mengidentifikasi kelemahan siswa. Yang ketiga adalah evaluasi selektif. Evaluasi selektif adalah evaluasi untuk menyaring siswa yang sesuai dengan kriteria pada suatu program. Yang keempat adalah evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan ini bertujuan untuk memilih siswa sesuai dengan kemampuannya untuk kemudian ditempatkan di program yang tepat. Kemudian evaluasi formatif. Evaluasi formatif biasanya disebut ulangan atau ujian. Evaluasi ini diadakan di setiap akhir pembelajaran suatu materi. Yang keenam adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif diselenggarakan di setiap akhir semester atau biasanya disebut ujian akhir semester. Yang ketujuh adalah ujian nasional. Jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan sasarannya: evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, evaluasi hasil, dan juga evaluasi kelulusan. Evaluasi pembelajaran berdasarkan lingkup pembelajaran yaitu 3. Yang pertama adalah evaluasi program pembelajaran. Evaluasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan program-program pembelajaran. Yang kedua adalah evaluasi proses pembelajaran. Evaluasi ini mengacu pada hal yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga adalah evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi ini objek utamanya adalah peserta didik itu. Ini adalah jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan objek evaluasinya. Yang pertama adalah evaluasi input, yang kedua adalah evaluasi transformasi, yang ketiga adalah evaluasi output. Yang berikutnya adalah jenis evaluasi pembelajaran berdasarkan subjek evaluasinya. Yang pertama adalah evaluasi internal. Evaluasi internal ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak internal sekolah. Yang kedua adalah evaluasi eksternal. Evaluasi eksternal ini adalah evaluasi yang dilakukan oleh pihak eksternal. Oke baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh tadi yaitu tentang evaluasi pembelajaran akidah akhlak. Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi yang sesuai dengan pembelajaran akidah akhlak. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi pembelajaran akidah akhlak dapat kita lakukan dalam bentuk menentukan tujuan evaluasi, menyusun kisi-kisi, menulis soal, dan analisis serta revisi soal. Perencanaan evaluasi pembelajaran akidah akhlak dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih maksimal lagi. Dan yang kedua, teknik pelaksanaan evaluasi pembelajaran akidah akhlak dilakukan dalam bentuk tes, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan non-tes. Evaluasi dengan pemberian tes tertulis dilakukan guru mata pelajaran akidah akhlak dengan memberikan sejumlah soal kepada peserta didik.
Soal yang diajukan bervariasi dalam 4 macam, yaitu esai, melengkapi, pilihan ganda, dan interaksi. Keempat bentuk soal tersebut diberikan setelah disesuaikan dengan materi pelajaran. Model soal yang bervariasi juga ditentukan untuk lebih memahami penguasaan materi setiap individu peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua, evaluasi dengan tes lisan dilakukan untuk menguji tingkat pemahaman peserta didik dan dilakukan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam mengutarakan pendapat. Tes lisan juga dapat digunakan sebagai metode dalam menarik perhatian peserta didik untuk tetap memperhatikan pelajaran yang sedang berlangsung. Sedangkan evaluasi pembelajaran akidah akhlak dengan bentuk non-tes dilakukan untuk menilai perilaku peserta didik, proses dan hasil pembelajaran akidah akhlak. Untuk menilai perilaku peserta didik dilakukan observasi. Observasi dapat dilakukan misalnya saat peserta didik hendak memasuki ruangan, apakah mengucapkan salam atau tidak. Contoh lain, saat peserta didik berbicara, apakah perkataannya jujur atau tidak. Oke, dan yang terakhir, prestasi belajar akidah akhlak peserta didik dinilai dari berbagai sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik berupa: pertama, kejujuran. Peserta didik rata-rata dinilai bersikap jujur ketika berbicara, tetapi perlu Anda perhatikan, ada perhatian khusus dari guru-guru untuk terus membina sikap jujur tersebut, sehingga memahami bahwa sikap jujur itu harus tetap dijaga ketika berbicara dengan siapapun, baik dengan orang yang lebih tua maupun dengan teman yang sebaya, bahkan orang yang lebih muda sekalipun. Yang kedua yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan peserta didik dalam hal kehadiran di sekolah cukup baik, sedangkan kedisiplinan mengikuti pelajaran dan kedisiplinan berpakaian masih perlu ditingkatkan supaya lebih tertib dalam mengikuti pelajaran. Dan yang ketiga yaitu sopan santun. Sikap peserta didik ada yang dapat dinilai bersikap sopan, namun secara umum perilaku sopan santun peserta didik dianggap belum sesuai harapan. Karena seharusnya dengan pendidikan setidaknya peserta didik memahami akan pentingnya bersikap baik dan berupaya menghindari perilaku-perilaku buruk. Dan yang keempat, kebiasaan berdoa. Peserta didik memiliki kebiasaan berdoa sebelum dan setelah belajar. Kebiasaan tersebut patut dipertahankan dan terus dibina supaya peserta didik lebih menyadari akan pentingnya berdoa, sehingga peserta didik banyak berdoa dan membiasakan diri berdoa ketika memulai dan mengakhiri kegiatan. Yang kelima yaitu adab memasuki ruangan. Memberi salam sebelum masuk ruangan sudah menjadi kebiasaan peserta didik. Kebiasaan tersebut merupakan hasil binaan dari para guru dengan metode pembiasaan sebagaimana pembiasaan berdoa sebelum belajar dan setelah belajar. Baik, sekian penjelasan dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi